Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bibi Adani dengan NIM 200414338 dari manajemen 20A1 akan melakukan presentasi tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misalnya, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Statistik deskriptif meliputi yang pertama sentral tendensi, yang terdapat median dan modus, yang kedua frekuensi atau persentase, ketiga kategori misalnya tinggi, sedang, rendah, lalu yang keempat grafik, dan yang terakhir adalah variabilitas. Selanjutnya, statistik inferensial adalah data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Statistik ini perlu melakukan uji hipotesis. Hipotesis statistiknya berupa yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Dan yang keempat hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Lalu selanjutnya pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Dan hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Lalu yang kedua hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Dan untuk uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak dan harus ditolak. Dan dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatif. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Dan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik
non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Di sini hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau direksional hipotesis, one tail hipotesis atau tidak terarah, non-direksional hipotesis atau two tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan untuk hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Lalu selanjutnya macam-macam hipotesis statistik. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif dengan jenis data. Yang pertama interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval, contoh hipotesisnya untuk hipotesis two tail dengan H alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Untuk hipotesis one tail, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90 dengan menggunakan analisis statistik one sample test. Dan untuk jenis data ordinal, di sini contoh hipotesisnya HA atau hipotesis alternatif sama dengan urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Hipotesis ini menggunakan analisis statistik rantes. Lalu untuk jenis data nominal dengan hipotesis two tail, hipotesis alternatif sama dengan jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Maksud saya jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Dan untuk hipotesis one tail, di sini hipotesis alternatif sama dengan jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Dan hipotesis ini melakukan analisisnya dengan one sample C-square. Dan hipotesis deskriptif ini perlu melakukan uji normalitas. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yaitu hipotesis asosiatif dengan jenis datanya sama. Dan contoh hipotesisnya untuk hipotesis two tail, di mana hipotesis alternatif sama dengan ada hubungan yang signifikan antara konsep, diri, dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Untuk hipotesis one tail, hipotesis alternatif sama dengan ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis ini menggunakan korelasi Pearson untuk hipotesis ini. Lalu untuk jenis data ordinal, untuk hipotesis two tailnya, hipotesis alternatif ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Dan untuk hipotesis one tail, di sini hipotesis alternatif ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi
akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Dari contoh hipotesis ini, kita melakukan analisis statistiknya menggunakan korelasi Spearman. Lalu untuk jenis data nominal, dengan contoh hipotesis Tutile H alternatif, yaitu ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah, statistik, dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Dan untuk hipotesis One-Tailed, hipotesis alternatif, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis ini melakukan analisis statistiknya menggunakan chi-square. Dan untuk hipotesis asosiatif ini perlu melakukan uji normalitas apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda. Maka gunakan jenis data yang paling rendah atau kita bisa mengubah datanya. Misalnya hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka kita bisa menggunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data ordinal. Dan pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misalnya hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point biserial atau variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat atau pengaruh. Lalu yang ketiga yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk pertama membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu atau kelompok beda satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama atau beda waktu. Dan hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen, membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan dua atau lebih dari dua. Di sini hipotesis komparatif untuk yang A, dua kelompok diperbandingkan dengan jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesisnya untuk hipotesis Tutile, di mana alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Lalu hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Untuk hipotesis One-Tailed, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi.
Lalu yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresif lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Contoh hipotesis ini dalam melakukan analisis statistiknya menggunakan independent sample test. Lalu untuk jenis data ordinal dengan hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Hipotesis ini analisis statistiknya menggunakan Mann-Whitney U-test. Lalu untuk jenis data nominal dengan hipotesis Dutheil, yaitu hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Untuk hipotesis Dutheil-nya, hipotesis alternatif sama dengan mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Contoh hipotesis ini analisis statistiknya menggunakan independent sample chi-square. Dan hipotesis komparatif ini perlu melakukan uji normalitas dan juga perlu uji homogeneity atau equality of variance. Lalu yang keempat, untuk hipotesis kooperatif dengan B lebih dari 2 kelompok diperbandingkan dengan jenis data interval. Contoh hipotesisnya hipotesis Dutheil, di mana hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKF. Dan yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Untuk hipotesis Dutheil, di sini hipotesis alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKF. Yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki rata-rata skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Contoh hipotesis ini menggunakan analisis statistik one-way ANOVA F-test. Lalu untuk jenis data ordinal, di sini hipotesis alternatif sama dengan perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa juara IPA, IPS, dan kejuruan. Contoh hipotesis ini analisis statistiknya menggunakan Kruskal-Wallis test. Lalu untuk jenis data nominal, contoh hipotesisnya hipotesis Dutheil, di mana hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik
yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Untuk hipotesis one tile dengan hipotesis alternatif sama dengan jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Dan contoh hipotesis ini melakukan analisis statistiknya menggunakan independent sample C-square. Dan hipotesis ini perlu melakukan uji normalitas dan perlu melakukan uji homogeneity of variance menggunakan plane comparison atau kontras. Lalu untuk hipotesis komparatif di mana C yaitu dua data dari satu kelompok dengan jenis data interval, dan contoh hipotesisnya hipotesis two tile dengan hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan rata-rata skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Lalu untuk hipotesis one tile, di sini hipotesis alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Dan yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata skor agresivitas pada subjek sudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Dan hipotesis ini menggunakan analisis statistik dependent atau paired sample test. Lalu untuk jenis data ordinal dengan contoh hipotesis yaitu hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistiknya menggunakan Wilcoxon Signet Rank Test. Dan jenis data untuk nominal, contoh hipotesisnya untuk hipotesis one tile yaitu hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Lalu hipotesis one tile, di sini hipotesis alternatif sama dengan ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Dan analisis ini menggunakan MC-Neymar test. Lalu hipotesis komparatif untuk D, lebih dari 2 data dari satu kelompok dengan jenis data interval. Contoh hipotesisnya untuk hipotesis two tile, hipotesis alternatif sama dengan perbedaan rata-rata IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif sama dengan perbedaan rata-rata skor agresivitas yang signifikan pada subjek yang tidak diperdengarkan musik
diperdengarkan musik klasik dan diperdengarkan musik rock. Lalu untuk hipotesis one tail, di mana hipotesis alternatif sama dengan rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Dan analisis statistiknya menggunakan repeat measures ANOVA. Dan untuk jenis data ordinal dengan contoh hipotesis di mana hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan ranking di raport yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan analisis statistiknya menggunakan Friedman test. Lalu untuk jenis data nominal dengan contoh hipotesis yaitu hipotesis two tail, di mana hipotesis alternatif sama dengan ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Untuk hipotesis one tail, di mana hipotesis alternatif mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan chi-square test. Dan uji ini perlu melakukan uji normalitas menggunakan blend comparison atau kontras dan perlu melakukan uji sphericity. Dan selanjutnya yaitu hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh pertama jenis data dependent variabel dan kedua jenis data independent variabel. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variabel sendiri maupun bersama-sama simultan. Dan di hipotesis kausal ini ada dependent variable interval atau rasio, dan ini dependent variable nominal yang terdiri dari satu independent variable, dua atau lebih independent variable, dan ketiga satu atau lebih independent variable dengan jenis data independent variable yaitu interval rasio atau rasio ordinal atau nominal, interval rasio ordinal nominal, dan yang terakhir interval rasio ordinal nominal. Dengan contoh hipotesis berikut ini. Lalu analisis statistik untuk jenis data independen variabel interval menggunakan analisis simple linear regression. Dan untuk ordinal atau nominal yaitu analisis statistiknya simple linear regression.
Dan untuk jenis data yang ketiga ini menggunakan multiple linear regression, dan yang terakhir yaitu menggunakan analisis statistik yaitu logistic regression. Dan di sini keterangannya, dalam melakukan uji hipotesis kausal ini perlu melakukan uji normalitas dan juga uji linearitas menggunakan dummy coding dengan kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independen variabel berjenis ordinal atau nominal, karena linear regression hanya digunakan untuk independen variabel berjenis scale atau interval. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dan dummy coding dibagi menjadi 2, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Untuk dummy coding dikotomi, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy hanya 1 dari hasilnya dari K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dan untuk dummy coding polikotomi, misal untuk pengaruh suku bangsa, dengan contoh suku bangsanya Jawa, Sunda, Minang, dan Batak, terhadap kesejahteraan psikologis, karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Contohnya seperti ini. Dan untuk langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.